Teman-teman, kita masuk dalam perkuliahan ini untuk membahas terkait dengan hybrid fleksibel. Jadi dalam hybrid fleksibel ini adalah sebuah metode pembelajaran online yang menggabungkan antara hybrid dengan fleksibel. Jadi teman-teman, dalam pembelajaran ini kita mengacu pada pembelajaran yang mengintegrasikan pengalaman pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online dan asinkronus. Jadi ada 3 buah mode yang selalu kita akan tekankan di dalam pembelajaran ini. Teman-teman, dalam pembelajaran ini seorang peserta didik dapat memilih salah satu dari 3 jalur partisipasi dalam sebuah pembelajaran. Mereka bisa berpartisipasi dengan menggunakan model online. Mereka juga bisa berpartisipasi dalam model tatap muka di dalam kelas, dan juga mereka bisa berpartisipasi dalam model asinkronus di LMS. Oleh sebab itu, dalam kesempatan kali ini kita akan melihat kira-kira model apa saja yang dapat kita implementasikan dalam hybrid fleksibel. Teman-teman, ada 3 buah bentuk dari hybrid fleksibel. Yang lengkapnya mungkin ada tambah 1 ya, gabungan dari ketiganya, yang menjaminkan 3-4 hal inti yang selalu ditekankan dalam implementasi sebuah hybrid fleksibel. Yang pertama adalah sebuah pilihan belajar. Jadi peserta didik memungkinkan untuk memilih salah satu bentuk model yang mereka cocok dan mereka sukai. Tetapi ketika menekankan pada sebuah pilihan, kesetaraan dalam sebuah model pembelajaran tetap mengedepankan hasil belajar yang setara. Jadi mereka dikarenakan memiliki keluasaan untuk memilih apakah memilih tatap muka, apa memilih sebuah pembelajaran online, baik itu sinkronus ataupun asinkronus dengan menggunakan LMS, tetap mereka setara dalam hal penjaminan hasil belajar. Yang ketiga, di dalam pembelajaran hybrid fleksibel memungkinkan untuk penggunaan kembali catatan rekaman yang digunakan. Sebagai contohnya yang kita lakukan sekarang. Salah satu alasan kenapa saya merekam pada pembelajaran kita kali ini adalah untuk mengimplementasikan terkait dengan hybrid fleksibel di kelas kita. Jadi kita sudah bertemu di dalam kelas, kita juga sudah pernah bertemu di luar kelas secara sinkron, dan sekarang mencoba untuk mensimulasi bagaimana kita bertemu di luar kelas dengan menggunakan LMS. Tentu saja ketiga hal yang di atas terkait dengan pilihan yang leluasa, kemudian kesetaraan dalam memberikan hasil belajar, penggunaan kembali artefak atau penggunaan kembali rekaman, catatan diskusi dalam kelas, tetap aksesibilitas menjadi hal yang nomor 1. Kalau saja dalam sebuah aktivitas mengedepankan yang namanya kemungkinan untuk mereka berpartisipasi ke dalam salah satu model tanpa ada hambatan. Ada 4 bentuk yang akan kita cermati bersama. Ini adalah bentuk yang pertama. Yang bentuk pertama ini adalah bentuk di mana sinkron campuran. Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri, ini adalah tatap muka yang dilaksanakan dalam kelas, dan kemudian sebelah kanan adalah tatap maya atau sinkron yang dilakukan di luar kelas. Jadi antara dua kelas ini saling berkesinambungan. Jadi tetapi keduanya harus memiliki yang namanya fasilitator atau seorang guru atau pengajar yang membantu mereka untuk saling berdiskusi. Oke, contohnya adalah di bagian kiri. Ketika guru menjelaskan di tatap muka, guru menjelaskan dilengkapi oleh kamera, dilengkapi dengan mikrofon yang memungkinkan teman-teman yang ada di luar kelas bisa memantau langsung, sekaligus direkam untuk dijadikan sebuah muatan pengayaan di dalam kelas LMS. Kemudian ini adalah cara yang pertama untuk kita tekankan dalam sebuah model pembelajaran HyFlex. Kemudian yang kedua seperti ini teman-teman. Yang kedua adalah pembelajarannya dilakukan di dalam kelas, ada kamera yang mengarahkan pembelajaran dilakukan oleh seorang pengajar,
teman-teman juga memperhatikan pembelajarannya dan kemudian melakukan interaksi di dalam kelas dan dengan aplikasi yang sudah disediakan. Jadi teman-teman bisa berinteraksi langsung di dalam kelas, tidak hanya dengan interaksi tatap muka, tapi juga bisa berinteraksi dengan aplikasi yang disediakan oleh gurunya. Sebagai contoh Padlet. Jadi guru akan menjelaskan di dalam kelas, kita berinteraksi dan kemudian merekam aktivitas di dalam kelas. Kemudian ini adalah yang ketiga. Yang ketiga itu adalah pembelajaran seperti ini. Ini yang pertama di preset 1 ini adalah sebagai mana seperti seorang guru itu direkam pembelajarannya. Kemudian di lokasi kedua dengan menggunakan sebuah smart whiteboard atau ya smartboard seperti itu menjelaskan pembelajarannya, dan kemudian yang ketiga pembelajaran juga dilakukan di dalam kelas. Jadi ada 3 bentuk seperti ini dan ketiganya direkam. Yang pertama dilakukan oleh guru mungkin di tempat lain gitu ya, memberikan sebuah materi. Kemudian yang berikutnya ini guru juga memberikan materi, pengajar memberikan materi gitu ya. Kemudian melakukan proses anotasi di dalam sebuah smart board dan menggunakan interaksi platform di dalamnya. Dan kemudian di bagian lain metodenya itu dijelaskan juga dengan materi dengan konten yang diberikan oleh preset 1 dan preset 2. Jadi ketiganya ini saling berhubungan. Jadi antara ketiganya direkam dalam satu aktivitas yang sama sehingga memungkinkan teman-teman yang memilih asinkron dapat memantau terkait dengan pembelajaran dilakukan. Kemudian yang berikutnya ini adalah gambar yang keempat atau model yang keempat. Kita melihat di sini ada student, instructor, kemudian video remote location, virtual interaction, dan face-to-face interaction. Jadi student juga melakukan interaksi melalui kamera. Kemudian instruktur juga direkam ketika mereka mengajar. Di tempat lain ada sebuah konjungsi virtual interaksi dengan tempat mungkin di luar ruangan tatap muka yang memungkinkan tetap selalu berkomunikasi. Teman-teman, di dalam pendekatan HyFlex tentu saja ini merupakan sesuatu hal yang baru buat teman-teman, adalah sebuah variasi model pembelajaran online sebagaimana yang minggu kemarin kita sudah mengenal yang namanya blended learning. Selanjutnya kita akan masuk di dalam materi lembar kerja yang nantinya teman-teman bisa ambil di LMS. Oke, ini adalah paparan sedikit dari saya terkait dengan HyFlex sehingga nanti teman-teman bisa mengoptimalkan pembelajaran di hari ini dan kemudian dilanjut untuk mengisi lembar kerja. Lembar kerjanya berupa case study yang harus diselesaikan oleh masing-masing kelompok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.